Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ini termasuk orang beruntung. Kita sebagai dari kita bisa bangun tengah malam bertahajud, melangkah kaki kita ke masjid, melaksanakan sholat subuh. Tidak banyak Bapak Ibu sekalian orang-orang yang bisa seperti kita ini. Minimal kita bisa ke masjid subuh, syukur alhamdulillah kalau 5 kali sehari. Ya, memberikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan beriman kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mendapat tugas bayar dan kita selalu mengingatkan pada kita semua tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita selalu, setiap detik kita mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu kita mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebetulnya kita ini secara tidak sadar selalu mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dengan kita datang ke masjid 5 kali sehari, kita sudah mengamalkan minimal 17 kali surat Al-Fatihah. Kalau kita ada sunat sebelum dan sesudah ya, kemudian bahagia, kita dapat mengamalkan Fatihah 33 kali. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, secara tidak sadar. Sebetulnya dari Al-Fatihah itu kita sudah mengakui kebesaran Allah. Walaupun kita pada saat itu mungkin tidak diawali dengan la ilaha illallah. Apalagi kalau kita selalu mengawali dengan la ilaha illallah. Mengapa kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Al-Fatihah itu sudah menyatakan kita bersyukur kepada Allah. Jadi orang-orang yang menyebutkan alhamdulillah bahwa kita selalu bersyukur kepada Allah, percaya kepada Allah yang Maha Pengasih maupun penyayang dan yang memiliki menguasai hari pembalasan. Ketika kita berbicara hari pembalasan, tentu banyak hal-hal yang kita lakukan. Kalau mau dibalaskan tentunya banyak hal-hal yang kita lakukan. Kita memenangi surat Ali Imran 110 di Bapak-Bapak sudah paham hukum umat itu umat nas ya. Kita ini diciptakan Allah untuk sebaik-baik umat manusia. Bapak-bapak Ibu sekalian termasuk umat yang terbaik ya, insya Allah. Tentunya kita selalu melakukan kebaikan ya, tak mau bil ma'ruf, tak mengambil ma'ruf ya, selalu berbuat kebaikan. Banyak definisi-definisi dan hal-hal yang dapat kita lakukan melakukan kebaikan itu, mencegah kemungkaran dan juga waktu minunamina beriman kepada Allah. Jadi 3 itu kunci kita itu. Tentunya di dalam ayat 1000 dinar sudah sering disebutkan, tapi kuncinya siapa yang bertakwa kepada Allah akan mendapat rezeki dari berbagai jalan, dan siapa yang bertakwa tawakal kepada Allah akan dicukupkan. Jadi kita itu kuncinya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam koridor keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang namanya Jamaah Tabligh. Luar biasa, Pak Kompor, kata orang itu. Saya mengenal Jamaah Tabligh ini sejak tahun 2006, jadi tidak terlalu aktif ya. Tinggal bersama Pak Fadlah kemarin di Baraya. Secara historis Jamaah Tabligh ini di kampung kami tidak diterima, kira-kira katanya mengotori masjid, masak,
orang-orang yang hadir berdakwah katanya tidak berkompeten anggapan mereka. Jadi bahkan tidak boleh untuk melakukan imam jika sholat. Nah, setelah kita pelajari bahwa kunci dari jamaah tabligh ini adalah untuk melakukan kebaikan. Hijrah sebagaimana kita di dalam surat Al-Furqan ayat 71. Man taba wa amila sholihan. Siapa bertaubat dan melakukan kebaikan. Jadi kita itu bertaubat, banyak melakukan kebaikan. Wa innahu yatubu ilallah mataba. Itulah taubat yang sebenar-benarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini semua dengan hadir di sini Bapak Ibu sekalian, kita itu adalah orang yang bertaubat, insyaallah bertaubat. Bagaimana kita memaknai taubat itu? Itu kan dengan surat Al-Imran 110 kan, jika berbuat kebaikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid surah Al-Fatihah, sholat kita ya. 33 kali kita itu dengan surat Al-Fatihah mengamalkan surat Al-Fatihah. Ketika kita masuk masjid, kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, berilah rahmat, bukakanlah pintu rahmat pada kami. Apa itu rahmat Bapak Ibu sekalian? Rahmat itu adalah kita meminta kepada Allah kebaikan. Jadi begitu kita masuk masjid, kita itu adalah selalu meminta kepada Allah akan kebaikan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak senang dengan kebaikan? Nah, alhamdulillah. Banyak hal-hal yang baik, tidak usah kita tersebut, kita tidak usah sebutkan satu persatu. Begitu kita keluar masjid, di dalam masjid kita sholat dan mengamalkan Al-Fatihah dan caranya. Dan begitu keluar masjid kita meminta mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan surat Al-Furqan 71 kita meminta karunia, ya Allah, bukakanlah karunia, berikanlah kami karunia. Karunia itu bagaimana kita menyikapi keadaan di sekeliling kita. Banyak, ada mensyukuri, ada ujian-ujian dan yang meminta kesabaran. Orang yang perlu kita ayomi, kita ayomi. Orang yang perlu kita bantu, kita bantu. Ada sampah, kita ambil. Ada orang tidak tunjukkan jalan, kita perlakukan dengan baik. Ada tamu, kita hormati. Itu karunia yang Bapak Ibu sekalian. Di dalam masjid, begitu kita masuk masjid, kita meminta rahmat, kebaikan. Begitu keluar dari masjid, kita meminta karunia supaya bukakan hati kita ini. Itu jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dengan taubat yang sebenar-benarnya, ya kita melakukan di sini Bapak Ibu sekalian apa yang kita kenal di dalam ayat ini, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Artinya apabila kita selalu mengagungkan dunia, puput dunia, kita lupa akan akhirat. Tetapi kalau kita ingat akhirat, dunia akan tidak dapat. Ya tentunya dapat berdasarkan upaya kita. Karena kita ingin tadi mendapat kebaikan, kita selalu berusaha, agar Tuhan meminta kita selalu berusaha dalam koridor syariat yang telah ditentukan. Jadi kebaikan itu sudah ada di dalam diri kita. Oleh karena itu kaitan tadi dengan ini kita melakukan dakwah. Ada 3 jenis dakwah yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah dakwah bil qalb, bagaimana hati kita ini supaya tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada dengki,
dan selalu di dalam benak hati kita itu kita memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan goyah, insyaallah, jangan goyah. Jadi kolbi kita ada waktu kolbi, mari kita berdakwah terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana doa Nabi Adam tadi, kita ini kadang-kadang sering menzalimi diri sendiri. Tanpa ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita di dalam keadaan merugi. Jangan berputus sangka, jangan ada rasa fitnah. Dan Bapak Ibu sekalian, kita berikutnya adalah dakwah bil lisan, mengucapkan berbuat kebaikan. Minimal untuk keluarga kita sendiri paling berat, Bapak Ibu sekalian, mengajak kebaikan dalam keluarga kita sendiri itu banyak tantangan. Apalagi kalau kiainya masih cecek. Jadi kalau model bapak-bapak sini, kiai kabupaten, kalau saya Pak katanya baru jadi pengurus masjid, itu ujian, Bapak Ibu sekalian. Ujian, tapi alhamdulillah keluarga kita, istri saya senang dengan ketua masjid. Apa senangnya? Daripada berkeliaran di luar. Itu aja tidak gitu. Mengajak orang tua, bapak-bapak sekalian keluar, mengajak orang ke masjid, luar biasa ya bapak sekalian. Dan itu saya jelaskan, masuk masjid, keluar masjid, di dalam masjid kita selalu mengamalkan Al-Fatihah, sholat lima waktu, selalu berbuat baik. Setuju tidak setuju orang, pokoknya kita ajak orang itu selalu berbuat kebaikan. Dan yang berikutnya tentunya dakwah hal, melakukan contoh-contoh tauladan. Jangan bapak-bapak kita semua mengajak berbuat baik, itu tidak sholat. Kira-kira ya, contoh-contoh tauladan, alhamdulillah. Jadi 3 itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah hijrah dengan melakukan amal soleh, dan itulah sebaik-baik bagi Allah sebenar-benarnya takwa. Bukan sekedar kita taubat saja, tetapi tidak melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saya di Belitung, alhamdulillah orangnya baik-baik, orang itu mukanya cerah. Kita walaupun saya baru 2 hari, pelayanannya luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat Belitung khususnya Manggar ini selalu dalam kemakmuran. Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi saya sampaikan bahwa kita tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabatku bahwa bisa belajar dan juga dalam mereka batu bersyukur Bapak Ibu sekalian. Syukur itu sederhana Bapak sekalian. Kita itu melihat diri kita sendiri. Apa yang sudah kita dapat dari Allah? Banyak kan? Benar ya Allah. Tidak usah yang terlalu hebat bersyukur itu. Contohnya saya bersyukur sini. Wah ini, Hairul dari KPRI. Dia belum pernah kurus, tapi sudah melakukan nusro. Bapak belum tentu. Yang itu saya ini orang yang pertama melakukan di sini, yang melakukan nusro, walaupun belum pernah. Keluar 3 hari, keluar 40 hari. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian sudah bisa membawa air masih ke sini. Tidak ada di Bang Raya, baru saya sendiri. Saya bersyukur ya dari kita bahwa saya satu-satunya warga Bang Raya yang sudah 3 kali pergi ke situ. Bapak pernah sekali ya? Pak Afif, Ustaz Afif baru sekali. Nah itulah artinya banyak sekali. Bersyukur di sini bisa makan ikan kakap fresh from the sea, segar dari laut. Oh itu bersyukur Bapak sekalian. Kalau yang mana, nggak formalin, racun. Bersyukur saya ketemu orang tempat awal yang menjadi ibrah bagi kami. Iya luar biasa. Ketemu orang susah, ya luar biasa. Banyak, nggak usah bersyukur Pak. Ini belum dapat rumah bagus.
Nah, yang menggoda kita itu Pak Ujian, harta, yang kalau mau dikejar nggak mendapat tahta yang terbaik. Apa tahta yang terbaik? Saya bekerja di pemerintahan di dosen itu hampir 50 tahun. Dapat tahta. Tapi sekarang saya bersyukur. Saya tidak bekerja lagi dengan Mendikbud, tidak bekerja lagi dengan gubernur. Saya sekarang bekerja dengan Allah. Itu Bapak sekalian. Berkah Bapak sekalian. Jadi pengurus masjid bekerja dengan Allah. Banyak orang menolak kalau di Berlaya menjadi pengurus masjid. Kalau rapat-rapat membentuk panitia Ramadan, panitia kurban, banyak datang. Berat tugas itu. Ya, jadi pengurus masjid, jadi bendahara. Dari saudara kita jadi pegawai negeri sudah pensiun, sudah tenang-tenang dulu, bukan itu. Pengabdian kita dengan Allah itu sampai mati. Bersyukur. Saya di sini bersyukur Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya ini tertua di sini. 69 tahun ada di sini. Ada? Dan yang masih bisa makan sate, masih bisa makan bulan. Bapak Ibu berapa? 75. Jadi makan sate? Makan teh? Nah, alhamdulillah Bapak. Ya. Tapi tempatan Pak, saya mengatakan. Iya, bersyukur Bapak Ibu sekalian. Datang dari sate dulu. Iya. Jadi hari ini insya Allah kita makan ketan. Jadi makan ketan. Insya Allah. Bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kamu sedang jauh mendapatkan harta, mendapatkan tahta, ambil pengurus masjid, pengurus surau. Seperti Pak Kevin ini luar biasa loh. Jadi pengurus Bapak Agri ini luar biasa jadi pengurus masjid, bekerja dengan Allah. Oleh karena itu kalau bekerja dengan Allah, tak usah dibayar. Aku pun lakukan. Jangan ini tugas aku. Kita sebagai pengurus apapun Pak, kadang ada ini, karena tidak bergaji. Paling sulit jadi pengurus masjid itu Bapak sekali. Tapi paling cuma kita memerintah orang yang tidak bisa kita beri uang, meminta orang yang tidak bisa kita marah. Kalau menerima Pak ini kontraktor kan mudah, kalau bisa bekerja, wah, bisa marah, tapi bisa Bapak sekali diuji. Sabar tapi insya Allah kita selalu meminta ampun kepada Allah, minta ridho beliau. Wanita tahta, ya, itulah pengaruhnya dari kita. Wanita bermata, kalau kita dari laki-laki ini godaannya wanita, pasti bapaknya masih terikat dengan wanita. Jadi masih ada yang saya api. Ya ada godaan-godaan tapi ini selalu bersyukur, selalu ada godaan dalam susah maupun keadaan senang. Ya. Jadi mulai sekarang kita ambil itu ya yang terbaik, ikan ya lebih yang apa yang sambut boleh ya sekali-sekali, jangan lihat orang yang masalahnya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur itu jangan melihat yang hebat, tapi yang kecil-kecil. Bapak Ibu sekalian ingin menjadi orang sukses, bahagia kan? Apakah kesuksesan itu kebahagiaan? Tidak. Saya tidak ingin kesuksesan dunia ini membawa kebahagiaan, tapi kebahagiaan itulah. Kalau kita sudah merasa bahagia, itulah sukses. Sukses menjadi amir bahagia, menjadi amir dalam. Keluarin bahagia, sukses. Ya. Sukses mengkhidmat orang bahagia, melayani orang-orang untuk makan. Masya Allah. Jadi hidup kita ini karena kebahagiaan. Jangan ini sukses, bahagia itulah sukses.
Bapak-bapak sekalian bahagia? Nah, Bahagia sukses, bahagia tinggal di itu, bahagia dengan penghasilan yang ada sekarang, bahagia bisa ke masjid, itulah bahagia walaupun belum umroh, bahagia walaupun belum haji. Sudah tak bisa bapak sekalian. Dan kita katakan bahwa kita ini saya selalu berdoa menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Pak Amin itu pemimpin orang-orang yang bertakwa. Doa. Saya juga ketua masjid, Pak Adlan juga pengurus masjid, pemimpin orang-orang berbahagia. Saya Bapak Ibu sekalian, dulu sebelum saya ke masjid Baitul Rahmah, saya ada masjid kecil di sebelah rumah saya, orang 3 bertahun-tahun sampai 10 tahun, 6-10 tahun, akhirnya terbentuk puasa. Saya selalu imam, tapi setelah banyak saya pindah ke masjid Takwa, di masjid dari masjid ini pindah ke masjid Baitul Rahmah. Di Baitul Rahmah jadi ketua, diminta jadi imam. Saya ini kata dulu nggak mau lagi jadi imam, karena saya sudah mengatur imam. Kalau sudah mengatur imam, jangan jadi imam lagi, Pak. Saya sudah selalu saja. Mengapa saya tidak mau jadi imam? Karena bacaannya, malu dunia, tadinya malu. Karena saya lagi banyak orang sudah dewasa, disuruh imam, saya kata jadi imam. Maghrib itu nunggu dulu, Pak, ada tidak imam? Akhirnya ya Allah, bismillah. Masih juga akhirnya nunggu gitu, nunggu imam. Tidak sanggup, Pak, sudah ada yang lain. Saya pindah ke masjid Baitul Rahmah. Alhamdulillah kami mengundang Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ada rezekinya. Matikan kompor, Pak. Ke masjid Baitul Rahmah sudah sering dilakukan sejak kita terbuka. Masjidnya silakan, nanti ada dapur juga boleh. Dapurnya ada, peralatan lengkap. Kalau bicara ekonomi ini Pak Heru ini, medsos kita minta tidak cuma menginformasikan masjid butuh sekian dana, alhamdulillah. Nah, kita selalu berdoa, selalu melakukan amal ma'ruf nahi munkar, selalu beriman kepada Allah, selalu memaknai surat 1005. Allah mencukupkan. Datang itu menjalan Ustaz dari Sulaiman membangun galeri Al-Quran, lukisan kaligrafi dan Bapak Ibu sekalian rugi. Kalau datang ke Palembang, selain dari lihat rumah baik Al-Quran Ganus, Quran yang untuk pikiran, belum. Jadikan orang publik yang pertama, yang manggar ini meningkat. Baik Al-Quran pikiran yang dibangun yang bukti lah tahu kalau kita langsung di lukisan kaligrafi dengan warna-warna. Nah, yang pertama di dunia luar biasa. Pokoknya dulu Pak Amin kita baru tinggal. Pulang ini mampir Bapak Ibu sekalian. Satu malam. Ya udah. Ya, yang pulang ke rumah dulu. Transit 1 malam. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, barangkali klien kita selalu mengingatkan kebesaran Allah. Saya sebagai orang pertanian, kalau kita ilmu pertanian, bagaimana saya lihat kelapa sawit, dari kelapa sawit itu banyak sekali turunannya, bagaimana bisa menjadi minyak, menjadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Lihat apa namanya sampah. Saya selalu berpikir bersama Allah, ya Allah, kalau tidak ada kuman-kuman, sampah ini tidak hancur. Bersama Allah. La ilaha illallah kita lihat sampah itu kalau tidak ada kuman, kira-kira kelapa sawit kalau tidak ada kelapa sawit kita tidak hidup. Bagaimana Tuhan menciptakan cabai kalau tidak ada cabai? Jangan kita kotori lingkungan kita, jangan kita rusak. Nama timah juga harus sesuai dengan kaidah lingkungan, karena ini merupakan titipan nenek moyang kita dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Saya dalam keilmuannya adalah kita lingkungan. Jadi saya selalu menekankan pentingnya
menjaga lingkungan itu kita mau sumber daya alam ini bukan tidak boleh dimanfaatkan, tapi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya generasi yang akan datang itu akan mati, dan kita insya Allah akan memprogramkan program masjid hijau, tapi masjid yang bisa asli, bisa menggunakan energi yang sederhana, dan juga kita ingin membantu masyarakat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kurang lebih saya mohon maaf, mungkin banyaknya lagi dengan Bapak ya, dan juga kalau ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada keburukan tidak menyenangkan Bapak Ibu, Bapak sekalian, itu kesalahan kita semua. Mari kita dengan doa tawakkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya makan apa? Makulan mantap. 3 hari lagi.